Semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman. Suasana dingin seperti ini kita harus bersemangat ya. Jangan mengkerut, nanti hati kita ikut mengkerut. Begitu. Ya, saya mulai dengan sebuah pantun yang saya lihat ada kolam, ada bunga begitu ya. Saya buat pantun bunga dipetik di dekat kolam. Cakep begitu ya. Ulang ya. Bunga dipetik di dekat kolam. Selamat datang hadirin sekalian. Izinkan kami mengucapkan salam. Nah, begitu ya. Pantun ini dibuat kadang-kadang tidak cocok, tapi harus dibuat karena kepala kantor bahasa itu katanya ada sastranya, jadi harus membuat pantun. Bapak dan Ibu berat gitu ya di situ. Ya, pantun dicocok-cocokkan, saya mencari itu setengah mati ya, tetapi kita harus kreatif. Bagaimanapun apalagi generasi muda Bapak, harus kreatif ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat anggota Komisi 10 Bapak Dr. Andreas Sugo Pareira, Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Bapak Paulus Theos SP, Staf Ahli DPR Bapak Stefanus Beni Adam, Bapak Bernardus Bero, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Bapak Wensis Laos Sedan, Ketua Tim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam literasi. Yang saya hormati, yang kita banggakan ini Ibu Elis. Ibu Elis mewakili Ketua Badan Bahasa. Beliau adalah kepala kantor wilayah bahasa untuk Provinsi NTT. Jadi beliau mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk bidang bahasa di NTT. Nah, Badan Bahasa itu adalah salah satu badan yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga di sini hadir ini anggota DPR D yang juga beberapa waktu ini mengurus urusan literasi ini. Nanti beliau disampaikan karena kemarin ada mungkin banyak yang tahu, tapi ada yang jadi pemenang lomba penulisan cerpen, dan itu atas binaan dari Pak DPRD ini. Jadi sementara kami angkat dia jadi Dewan Literasi juga di Kabupaten Manggarai. Terima kasih Pak Theos sudah hadir. Juga nanti ada narasumber kita Pak Sekretaris Dinas Pak Wen dan Ibu Meldi, Ketua PKK, istrinya Pak Heri Nabib, yang juga selama ini ya banyak dengan teman-teman, saya tahu banyak dengan teman-teman di bidang literasi. Para peserta, adik-adik, bapak-bapak, nona-nona, nyong-nyong, enu-enu, klien-klien yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya yang saya banggakan, peserta literasi. Nah, acara ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Badan Pembinaan Bahasa, untuk ya khususnya sekarang ini kita bicara soal literasi. Mengapa? Ada dua kegiatan tadi yang sudah disampaikan Ibu Elis. Yang satu kita di sini pembinaan literasi untuk generasi muda, dan yang satunya perlindungan bahasa. Ya. Kenapa? Karena kita di NTT, kalau perlindungan bahasa, kalau kita di NTT ini kami pernah webinar ya, waktu itu di rapor revitalisasi bahasa daerah. Kita di NTT ini mungkin tidak banyak yang tahu. Ada jumlahnya ada 72 bahasa daerah. 72 bahasa daerah. Bayangkan gitu. Kita satu provinsi ini ada 72 bahasa. Dan
ada beberapa bahasa daerah yang sudah hampir punah. Jadi ini bahasa anugerah dari Tuhan ini harus kita jaga betul. Kita ya rawat, kita jaga dan kita pahami. Kita karena inilah alat yang menghubungkan kita sehari-hari. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda, saya juga tidak bisa membayangkan nasib Indonesia ini akan seperti apa menuju tahun 45. Jadi itu bangsa lebih dulu lahir, bangsa itu lebih dulu lahir daripada negara. Bangsa Indonesia itu lahir 28 Oktober, bangsa Indonesia. Karena kita berikrar tadi, pemuda berikrar, kita bertanah air satu, kita berbahasa satu, kita berbangsa satu. Salah satu pemersatunya itu adalah bahasa. Dan itu fakta. Itu fakta. Fakta di Republik ini pemersatu itu adalah bahasa. Itu apa yang kita alami di Flores ini tadi yang kita lihat tadi. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana saya bicara dengan teman-teman di sini gitu. Kita mau pakai bahasa Inggris, kita mau pakai bahasa Jerman. Maka dari itu ya, ketika saya ditempatkan dan 8 bulan saya di NTT ini, saya menggali budaya itu. Saya katakan, banggalah menjadi NTT. Kenapa? Tenun. Itu luar biasa bagi saya. Rumah adat yang tersisa itu luar biasa bagi saya. Ketika orang menyusun ya dari ilalang seperti itu, ya itu satu hal yang luar biasa. Arsitektur, rekayasa yang bisa diterangkan lewat tulisan. Teman-teman, itu bisa dituliskan. Kita bisa membuat dengan pendekatan pembelajaran STEM, sains, teknologi, ya, engineering dan matematik di situ. Jadi Bapak dan Ibu bisa menulis, tidak lagi pergi ke rumah nenek. Ada apa di rumah nenek terus? Pergi memetik kopi. Semua orang bisa petik kopi. Tapi tolong ceritakan apa beda kopi Flores dengan kopi Gayo Aceh? Apa beda kopi Flores dengan kopi Toraja? Bagaimana teknologinya itu sehingga, maaf Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tahu ya, kopi Flores itu kopi terenak yang ada di dunia. Sejak tahun 2019, setiap tahun rutin meluncurkan program PIP Aspirasi DPR RI. Sehingga begitu banyak ribuan anak Manggarai yang sudah dapat beasiswa karena perjuangan Bang Andre. Kemudian 2 tahun terakhir dengan KIP kuliahnya. Ini besar. Coba bayangkan, membiayai anak selama 4 tahun berturut-turut hingga selesai. Itu dari program KIP kuliahnya Bang Andre. Dan hanya Komisi 10 yang punya dan aspirasi seperti ini. Komisi lain di DPR RI tidak punya ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Andre. Kemudian tadi pagi kami sempat berbincang sebentar saat minum kopi tentang ternyata antara saya dan beliau ada kesamaan ya, kecintaan dengan dunia literasi. Waktu SMP sama-sama bergelut di mading, majalah dinding. Kemudian saat kuliah juga seringlah ikut tulis menulis. Dan saya berpikir dengan dunia ini banyak manfaatnya untuk kita. Paling tidak untuk saya pribadi. Saat saya menggeluti dunia NGO, ada pendapatan-pendapat lain yang kita bisa dapatkan karena kita menjadi kontributor untuk beberapa majalah-majalah pertanian. Saya dulu rajin sekali menulis. Saya pikir ini sebuah manfaat yang kita dapatkan dari dunia ini.